warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam hangat untuk kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan kami kelompok 1 di podcast pengantar ilmu ekonomi. Teman-teman, kalian pernah gak sih merasa apabila suatu harga produk naik, maka orang yang membeli terbilang sedikit? Dan kadang itu juga ada apabila ada pengumuman tentang harga naik, orang-orang akan berbondong-bondong untuk menstok barang tersebut. Ternyata teman-teman, hal sesederhana ini menjadikan sebuah materi atau ilmu di dalam ekonomi. Tentang ilmu apa ini? Ya, tentang ilmu permintaan. Bagaimana dengan penjelasannya lebih lanjut? Pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan sekaligus menganalisis bersama dengan para narasumber kita. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mendatangkan beberapa narasumber kita yang mana nantinya akan mengupas beberapa teori kita pada hari ini. Salah satunya yaitu terkait permintaan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Saudara Ilham Fajri, seorang mahasiswa jurusan ekonomi. Kemudian ada Saudara Teman, merupakan seorang penjual yang kita datangkan hari ini untuk menjelaskan tentang bagaimana keadaan di dalam jual beli. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu ada Saudari Raudatul Jannah yang mana nantinya akan mengupas sekaligus memposisikan sebagai pembeli. Oke, langsung saja di sini. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih atas kesediaannya pada perbincangan kita pada hari ini. Mungkin pada hari ini kita akan memulai terlebih dahulu nih dengan penjual kita yaitu Saudara Seman. Oke, Seman. Sebelumnya nih, aku mau mengupas terlebih dahulu terkait bagaimana kondisi di dagangannya. Oke, jadi yang pertama itu adalah aku ingin menanyakan bagaimana nih apabila harga dagangan melonjak naik, apa yang akan kamu lakukan sebagai penjual? Aku sebagai penjual juga merasakan hal demikian. Kalau harga lagi naik-naiknya itu pembeli ya sepi lah biasanya. Nah, dan sebaliknya kalau harga itu lagi promo, itu pembeli sangat ramai. Jadi terkait harga ini sangat mempengaruhi, pengaruhnya itu sangat signifikan bagi para pembeli ya. Oke, terkait pembeli kita nih, Saudari Raudatul Jannah, di dalam untuk berbelanja sesuatu nih, apa biasanya ada pertimbangan ketika menginginkan suatu barang? Dan kalau biasanya aku ingin membeli suatu barang, yang aku pertimbangkan itu ada dua hal. Oke, ada dua. Apa saja yang boleh disebut? Yang pertama itu ada harga pastinya. Pasti kita melihat harganya dulu kan berapa dan harga itu biasanya bersamaan dengan kualitas. Oke, dengan kualitas. Nah, jadi sangat ingin berbelanja nih. Poin utamanya nih itu harga sama kualitas. Oke. Dari Semang dulu nih sebagai penjual, apabila pembeli sepi nih, biasanya apa yang akan dilakukan atau strategi apa untuk mengantisipasi pembeli agar tidak sepi? Yang pasti promo. Oke, promo bisa promo besar-besaran ataupun promo lokalan. Apakah sudah mencoba di sebelumnya? Apakah sudah mencoba promo di sebelumnya? Apakah ada perubahan terhadap promo tersebut yang membeli? Ya ada 50%. Oke, berapa persen? 50%. Oke, 50%. Jadi bahwasanya promo itu mempengaruhi proses jual beli lah agar itu benar bagaimana caranya kita bertahan benar dagangan kita. Tapi dari jangan dulu nih terhadap promosi, apakah promosi ini mempengaruhi dalam dagangan apabila ini lebih sesuatu? Sangat mempengaruhi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Karena seperti yang kita tahu biasanya ada event besar-besaran kan. Contohnya di Modiani atau Jalan Al-Fatahpura biasanya ada orang yang melakukan event-event besar. Nah, itu tuh biasanya ada promo-promonya tersendiri. Harganya mulai dari misalkan harga dimsum mulai 30.000 menjadi 25.000. Nah, dari situ mempengaruhi terhadap pembeli dan pembeli itu biasanya akan tertarik dengan promosi yang dipromosikan penjual. Nah, kalau untuk harga dan kualitas, yang mana sih kita pilih? Apakah kita harus memilih harga atau kualitas? Itu sebenarnya tidak bisa kita pilih karena harga dan kualitas itu saling berkaitan. Kalau kita misalkan
melihat harganya misalkan dimsum tadi 25.000, tapi kita juga harus melihat kualitasnya. Tidak bisa kita berpatok pada harga ada, kita juga melihat kualitasnya apakah sesuai dengan lidah para pembeli. Oke. Nah, jadi dua hal itu, harga dan kualitas itu saling berkaitan, dan itu sangat mempengaruhi terhadap suatu negara. Jadi kita recap dulu tadi terkait bagaimana penjual untuk mempertahankan dagangannya itu dengan cara promo, akan tetapi berbeda pandangan dari seorang pembeli di mana antara harga dan kualitas itu merupakan suatu komponen atau suatu poin yang tidak bisa kita pilih salah satu karena itu selalu berkaitan. Nah, itu adalah pandangan secara nyata yaitu antara seorang penjual dan seorang pembeli. Kita akan memberikan lagi teori lebih dalam tentang ekonomi di bidang pernikahan ini. Nah, sekarang kita sudah menghadirkan seorang mahasiswa dari jurusan ekonomi bersama saudara Ilham Fajri. Nah, dari pandangan Ilham nih, menurut pandangan Ilham sendiri dari beberapa kasus antara penjual dengan pembeli tadi, bagaimana sih sebenarnya hukum permintaan itu agar bisa tercerna sebenarnya dari pembeli maupun penjual? Selain hukum permintaan itu bagaimana? Selanjutnya juga apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut? Nah, terkait itu bisa dijelaskan. Baik, setelah menyimak dari dua pandangan tadi, bisa kita lihat di sini dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan hukum permintaan. Yang mana mengenai hukum permintaan ini adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan berbalik antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen atau bisa disebut dengan arteris paribus. Jadi itu adalah gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya agar kita memahami itu permintaan, karena permintaan ini ternyata merupakan sesuatu yang sangat signifikan di dalam antara si penjual dan pembeli. Jadi bisa kita paparkan kembali tentang permintaan, yaitu merupakan suatu keterkaitan atau suatu keinginan antara pembeli untuk menginginkan suatu barang dengan melibatkan seorang penjual. Antara keinginan tersebut nih, saudara Ilham, bisa dijelaskan enggak? Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa adanya permintaan tersebut? Jadi yang menjadi faktor di dalam teori permintaan itu ada tiga. Yang pertama ada harga, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada selera. Yang mana pertama barangkali itu sangat mempengaruhi, karena bisa kita kasih contoh di sini seperti halnya misalkan risol itu misalkan dengan harga 2.000 maka banyak yang membelinya, tapi beda ketika risol itu menjadi harga 10.000 maka peminat dari pembeli itu akan menurun, dan ini berkaitan juga dengan pendapatan. Nah, karena semakin rendah daripada harga suatu barang itu atau jasa itu, maka peminatnya itu adalah orang-orang yang berpendapatan rendah biasanya. Beda dengan harga barang-barang yang mahal itu biasanya yang memiliki minat untuk membeli daripada barang itu adalah orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Dan juga yang paling penting di antara dua faktor tadi, dunia ketiga itu ada selera, dan itu yang sangat mempengaruhi apa yang hari ini dibeli oleh konsumen. Jadi itu tadi adalah tentang faktor penentu oleh permintaan. Sebenarnya faktor permintaan itu sebenarnya ada banyak. Sebenarnya hari ini kita akan lebih memilih mana yang lebih dominasi, yaitu yang pertama tadi ada tentang harga. Apabila suatu produk itu harganya murah, maka tingkat keinginan orang itu akan semakin tinggi, dan itu akan menyebabkan masuk ke faktor kedua, yaitu pendapatan kita pendapatan yang menyesuaikan dengan harga. Itu apabila harga murah dan pendapatan kita banyak, maka tingkat keinginan seorang untuk melakukan permintaan juga semakin tinggi. Dan yang terlalu penting itu tentang selera, itu bagaimana cara seorang menjual mengemas produk tersebut hingga akhirnya membuat seorang pembeli bertahan dengan produknya yang berkualitas dan harga yang tentunya bersahabat. Oke, kita berikan close dulu, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Saya sebagai host pada hari ini mohon maaf atas kekurangan kita pada pertemuan kali ini. Saya Justia Zahra, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.